Baginya, panggilan ini adalah anugerah cuma-cuma dan kekuatan dari Allah sendiri. Allah memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menampaki jalan panggilannya. besar, mama, papa, popo, baik.
baik, Nana, ponakan, adik-adik semuanya, bahkan seluruh umat yang hadir di tempat ini yang datang bersyukur bersama saya dalam perayaan syukur telah menerima arisan imamat pada tanggal 19 Oktober yang lalu. Terima kasih atas kedatangannya, dan marilah kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, dan kita resapi bahwa Tuhan mencintai kita, supaya kita semakin sadar bahwa kita orang berdosa. Oleh karena itu, marilah kita hening di hadapan Tuhan, kita menyadari segala keberdosaan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas rahmat kasih setiamu yang telah kau limpahkan dalam hidup kami. Teristimewa rahmat Imam Suci yang telah kau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Kami mohon, semoga Engkau tetap melindungi, menguatkan, dan menolong kami dalam seluruh perjalanan hidup kami dan dalam ziarah Imam Suci ini. Biarkan semuanya demi kemuliaan-Mu Tuhan. Kuatkan dan lindungi kami dari setiap kesesakan sepanjang jalan hidup kami, terutama ziarah imamat. Semuanya ini kami mohonkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan adalah warta sukacita yang memiliki daya inspirasi yang tak pernah kering bagi kita orang beriman. Tapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Seluruh
dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi bertobatlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut hukum iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang,
Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini saya sudah lumayan ganteng berdiri di depan kalian semua. Saya tidak mau langsung berteologi, saya tidak mau langsung mengkhotbahi, tetapi saya ingin berbagi pengalaman panggilan saya, perjalanan Bapak saya, sampai bisa ada orang seperti ini di depan kalian. Ya, saya anak terakhir dari 9 bersaudara. Dulu kalau ditanya oleh siapapun yang ingin mengenal saya, mereka pasti bertanya, "Brother atau Diakon, asal dari mana?" Saya mengatakan, saya berasal dari Kalimantan, tetapi blasteran apa? Dafres, Dayak Flores. Floresnya dari mana? Ya, saya mengatakan dari Flores Timur Tembata. Lalu farmnya apa? Dengan bangga saya mengatakan Making. Makingnya di mana? Waduh, ini berat ini. Makingnya di mana? Pokoknya Making, karena saya tidak pernah ke sana. Saya lahir besar di Kalimantan. Stop sampai di situ dulu. Itu berlangsung sampai saya pulang ketika selesai studi di Roma. Lalu kalau saya mau mengisahkan bapak saya itu, secara pribadi bapak saya itu adalah seorang perantau. Saya juga kurang paham tahun berapa dia merantau ke Kalimantan. Ada yang mengatakan sekitar tahun 60-an, ada yang mengatakan 50-an. Yang penting bapak saya merantau ke sana. Lalu ya, karena waktu itu kita tahu bagaimana kondisi di Kalimantan dengan medan dan alam yang begitu sulit, dan bapak saya bersama dengan kelompoknya itu sebenarnya datang mencari kulit biawak. Dan pada waktu itu juga, karena di tempat saya belum ada agama Katolik, maka misionaris dari Obat Maria Immaculata atau OMI itu meminta bantuan pada para perantau ini, termasuk bapak saya. Bapak saya waktu itu, sepengetahuan saya, masih bujang. Lalu dimintalah oleh pastor dari Eropa ini untuk membantu mengajarkan orang-orang suku Dayak di salah satu tempat saya lahir itu, yaitu suku Dayak Kayan. Maka dari situ pelan-pelan orang-orang Dayak mulai tertarik. Saya tidak tahu apa sih yang diajarkan bapak saya bersama dengan teman-temannya pada waktu itu, sehingga banyak yang tertarik dan ingin masuk menjadi orang Katolik. Karena semakin banyak yang tertarik, mereka mulai lagi mengarahkan ke arah hulu, yang namanya stasi Lembu, Lengtungu, Bayangkara. Dari situ semakin banyak, dan pada akhirnya tempat di mana saya lahir itu
terbentuklah sebuah paroki. Lalu kemudian ya mungkin bapak saya menemukan cintanya di situ, yaitu mama saya. Mereka menikah dan mendapatkan anak. Lalu di dalam perjalanan Denny yang kecil dulu itu, ya saya kecil, sekarang masih kecil, kecil, hitam, ingusan, itu juga lumayan dekat dengan bapak saya. Jujur, bapak saya itu keras. Kalau dia marah, rahangnya berbunyi. Jadi kami itu ketika bapak marah. Tetapi bagusnya ketika setelah bapak marah, dia tidak meninggalkan anaknya begitu saja dalam tangisan sambil guling-guling, tidak. Tetapi dirangkul lagi, digesek-gesek lagi jenggotnya ke anaknya itu, termasuk saya. Sehingga ketika sudah nangis ya sudah kembali lagi happy, rasa disayang lagi sama bapak. Dan yang paling mengesan juga, saya yakin bapak saya tidak memiliki pengetahuan yang lebih. Ya palingan ia mengajarkan doa-doa dasar mungkin, sehingga banyak orang yang tertarik ingin masuk ke Katolik. Karena itu juga yang dia terapkan kepada kami. Sebelum makan harus doa, tidak boleh pakai tangan, harus pakai sendok. Tidak boleh makan masing-masing, harus bersama satu keluarga. Dan tidak boleh tidur di tetangga tanpa izin. Kalau tidak izin, paginya pulang, kayu api melayang. Hal-hal seperti ini yang saya rasakan. Dan tidak hanya itu, yang menarik juga setiap jam 6 pagi, jam 6 sore, jam 12 siang, bapak selalu menarik lonceng gereja untuk doa Angelus. Bahkan sampai ia meninggal pun saya juga mencoba untuk melakukan hal apa yang telah dilakukan bapak, karena gereja dengan rumah hanya di sebelahan saja. Lalu bapak meninggal tahun 2004, saya masih kelas 4 SD. Di situ saya mulai juga ikut aktif di misdinar, di altar. Dan selama bapak hidup, dia tidak pernah sama sekali menceritakan asal usul dia. Gak pernah. Kalau tidak percaya, ya sudah terserah. Tapi saya mengatakan yang sejujur-jujurnya. Bapak tidak pernah menceritakan saya orang mana, dari mana, famnya apa. Bayangkan, di anaknya semua tidak ada yang namanya Making, kecuali cucu pertama. Itu pun hanya Making. Ternyata ada lagi nama depannya, itu Bido Making. Maka ditanya Makingnya Making mana? Ya mana saya tahu, ya orang Making aja gitu. Sepertinya bapak ingin menghilangkan jejak. Ya saya tidak tahu apakah dia ingin menghilangkan jejak. Dan juga setelah saya mendengar cerita di kampung kemarin, oh mungkin salah satu alasannya itu, mungkin karena kita tidak tahu juga mengapa bapak tidak pernah menceritakan asal usul dia. Sampai saya berusia 30 tahun pun saya baru mendengar dan tahu bahwa ada keluarga bapak di kampung halaman saya ini. Ya mau mencari di mana? Bahkan keluarga di sini pun mau mencari di mana? Bahkan keluarga di sini pun menganggap bapak sudah hilang.
Ya apalagi saya yang tidak tahu apa-apa di mana kampungnya. Tetapi berkat orang-orang baik inilah sehingga bapak saya bisa ditemukan kembali, mungkin di dalam diri anak-anaknya. Kalau orang mengenal dan tahu bapak saya, itu wajahnya seperti saya ini. Wajahnya, giginya tidak. Kayak giginya jelas, saya ambil mama saya. Dan saya sangat bersyukur itu. Maka dalam moto kebiasaan saya, tenanglah, ini aku, jangan takut. Maka ketika di dalam retret atau triduum sebelum menerima kebiasaan imamat, saya melihat kembali ke belakang bagaimana proses panggilan saya sampai pada saat ini. Semuanya tidak mulus. Angkatan saya duluan kehabisan 1 tahun yang lalu. Saya baru bulan yang lalu. Meskipun saya baru mengenal keluarga dari bapak baru tahun lalu, tetapi saya yakin bapak senantiasa mendoakan kami anak-anaknya. Malah ketika saya pulang libur, saya pasti akan ke makam bapak. Hanya sekedar menyapa, menyalakan diri. Hanya begitu saja. Saya tidak pernah berpikir untuk bisa bertemu bahkan datang ke kampung halaman saya. Tidak pernah. Tetapi memang Tuhan telah mengatakan, jangan takut, tenanglah ini. Ketika saya merasa takut, yang diombang-ambing oleh cobaan dunia mungkin, dan Allah Tuhan dengan tegas merangkul saya, mengatakan tenanglah, kau pasti akan bertemu dengan orang tuamu, saudara dari orang tuamu. Maka kenyataannya pada saat ini, ketika disambut di bandara memutari gunung berapi itu, saya sudah apakah saya akan diterima? Atau bahkan mungkin ada yang ragu, benar nggak ini anaknya Pak Paulus Purek? Tapi saya semakin yakin ketika mengatakan, waduh wajahnya mirip, ganteng. Dan itu wahai mama kalau sama saya ganteng. Itu meyakinkan saya, oh benar saya anaknya bapak. Disambut dari bandara sampai ke kampung, banyak yang menangis. Dan kira saya tidak menangis. Pastor Yesus saja beralasan karena flu bahasa Inggris. Dia nangis. Dia nggak ngomong. Saya tidak mengerti alunan syair yang dinyanyikan oleh bapak-bapak. Saya tidak mengerti. Tapi ketika masuk dan disambut oleh keluarga, ada rasa ini loh, kampungmu. Disitulah mulai menangis. Meskipun keringat tidak, saya menangis. Kalau kalian percaya, tanya kepada mereka yang hadir saat penjemputan saya. Saya rela berdiri di atas mobil pickup atau mobil jeep, panas-panas, gak apa-apa. Meskipun sebenarnya mengeluh juga. Sampai kampung, di kampung pun disambut dengan meriah. Disajikan akad, batuan. Dikira saya tidak meminum, salah. Tapi saya bukan pemabuk. Nah, kita boleh minum bukan pemabuk. Karena di Kalimantan juga tidak kalah minumannya di sini. Kalau kalian percaya, tanya kepada Pastor Yesus. Referensi yang terpercaya beliau. Tapi sambutan
penerimaan itu yang membuat saya terharu, bahkan menangis. Masuk ke rumah adat, seperti ada sesuatu yang merasuki diri saya. Makanya saya mengambil tanah, saya letakkan di atas punggung saya karena pesan mama saya. Sampai di kampung bapak, ambil tanah, letakkan di kepala. Lalu saya masuk ke dalam rumah adat. Oh, akhirnya saya menjadi Pastor Benedictus Paulus Bidomaking. Kita tepuk tangan dulu. Jadi ketika nanti perkenalan, saya orang Nurul. Bidomaking. Bisa banget ternyata. Ternyata di Kalimantan banyak saudara-saudara dari sini. Biasanya dekat. Ada yang dekat di katedral, ada yang di paroki lain. Saya masih di wilayah Uskupan Tanjung Selor. Itu rahmat loh itu. Maka setelah pulang dari sini, saya bangga. Kamu gimana? Bapak saya protes. Berbakar. Kamu apa Bidomaking kamu? Dan yang kedua saja, ya kita tidak ngantuk. Sampai di kampung, diajarin bahasa-bahasa yang bagi saya itu asing. Ada opo, ada wae, ada nana, ada mama, ada papa, ada daging ayam, ada ayam, ada babi. Di kampung banyak ikan ayam, di sini tidak ada ikan ayam, ada ikan babi, gas. Ya inilah apa namanya bentuk-bentuk cinta yang saya rasakan kurang lebih baru berapa hari di sini. Maka nanti kalau saya lagi jalan-jalan pagi, jangan carikan saya ikan ayam. Carikanlah ikan babi, dia lebih kolesterol lewat dulu. Tapi inilah bentuk-bentuk cinta keluarga besar yang saya terima di kampung saya ini. Maka di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, Tuhan selalu mengatakan, tenanglah Ben, kamu kecil nggak masalah. Karena ada yang guyon, tanganmu kecil, jangan salah, saya bisa memberkati kamu. Sama abang-abang di belakang mungkin atau di samping ini. Ini bukan kamu bapakmu, ini kamu. Iya bang, santai bang, santai. Saya kan masih baru. Maka semoga selama kurang lebih 2 minggu, 3 minggu di sini, saya ingin belajar lebih banyak lagi. Yang banyak maksudnya yang positif ya. Yang lainnya kita kata belajar di belakang. Maka para romo, para suster, bapak ibu, mama, bapak, opo wae, nana, om, dan daging-daging lainnya. Mari kita saling mendoakan. Ada yang mengatakan, oi Tuan, kamu orang pertama dari Bidomaking yang jadi imam. Benar? Nah. Oleh karena itu, saya tidak bangga sebenarnya, malah menjadi beban moral. Biasanya yang pertama itu menjadi contoh. Kalau contoh itu jatuh menjadi makanan babi pastinya. Maka dengan penuh kerendahan hati saya minta tetaplah bersama Yesus dan mengatakan, tenang Ben, ini kami bersamamu. Ini keluarga Leotana, bla 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 bla, Bidomaking di dalam. Saya isi sendiri saja yang bla 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 ini. Semoga kita semua bisa saling berbagi,
Bahkan ketika nanti saya kembali ke Kalimantan, kita masih bisa berkomunikasi. Maka media sosial saya langsung saya rubah namanya. Pasti saya kasih farm itu. Atau nanti ada yang kenal di media sosial, ya nggak apa, follow aja Instagram saya. Masih banyak lagi benih-benih panggilan. Karena dari kampung Teguh sudah banyak imam, biarawan. Tapi mari kita ajak lagi anak kita ini. Mau jadi suster, guru, imam, uskup pun lewat, nggak apa. Mari kita dukung semua anak. Dan semoga kita semakin diberkati oleh Allah dan juga di dalam pelayanan kita masing-masing. Berkat Tuhan menyertai kita. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin gerejamu, baik yang tertabis maupun yang terbaptis, agar semakin menyerupai Kristus, berpuasa karena mengerti, berwibawa karena benar, dan disayangi karena mengasihi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi imam baru, semoga berkat rahmat tabisan yang telah diterimanya, ia boleh menapaki hari-hari hidupnya sebagai pelayan bagi sesama dengan penuh kerendahan hati, kegembiraan dan syukur, serta penyerahan diri kepadamu seutuhnya. Semoga kehadiran dan pewartaannya menjadi tanda bahwa ia betul mengenal suara yang memanggilnya, dan untuk itu pula ia dipanggil. Marilah kita mohon. Bagi orang tua, keluarga, dan kaum kerabat imam baru, semoga berkat rahmat tabisan yang telah diterima imam baru, mereka semua semakin dikuatkan agar selalu setia menjalani kehidupan sebagai anggota gereja yang semakin baik dari waktu ke waktu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga imam baru yang telah meninggal, semoga semua anggota keluarga imam baru yang telah meninggal memperoleh keselamatan dan menjadi pendoa bagi kita semua yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh anggota panitia perayaan syukur imam baru, ya Bapa, ganjarilah seluruh anggota panitia syukuran imam baru yang telah bekerja keras untuk mensukseskan perayaan ini dengan rahmat, kegembiraan, penghiburan, kesuksesan, dan kekuatan. Semoga semua pelayan yang telah mereka tunjukkan mendatangkan berkat bagi semua dan kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua yang hadir di sini mendapat kekuatan, semangat, dan iman yang teguh untuk menyadari kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga dengan penuh keyakinan mewartakannya melalui cara hidup masing-masing.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan